Selamat siang, sama salam sejahtera buat kita semua. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi zaman Renaissance dari mata kuliah Sejarah Sains dan Teknologi. Jadi adapun kelompok kami yaitu Nur Hasanah, Sri Endah Sawitri, dan saya sendiri Yohanes Bagus Sudarsono. Course outline atau pembelajaran yang kita akan pelajari kali ini ada 3 hal. Yang pertama yaitu bagaimana sekilas tentang Renaissance itu sendiri. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh yang terlibat munculnya zaman Renaissance. Kemudian, apa dampak dari Renaissance di zaman sains dan teknologi itu? Kita akan coba mempelajari satu-satu. Latar belakang munculnya zaman Renaissance itu adalah sebuah tradisi pemikiran Barat yang dewasa ini merupakan sebuah paradigma bagi pengembangan budaya Barat dengan implikasi yang sangat luas dan mendalam di semua segi dari seluruh lini kehidupan zaman ini. Jadi munculnya zaman Renaissance itu adalah adanya tradisi pemikiran Barat, ya, yang menjadi paradigma bagi pengembangan budaya Barat. Tentunya dengan implikasi-implikasi yang sangat luas disesuaikan dengan segi dari seluruh lini kehidupan sekarang ini. Nah, kita akan melihat sekilas dari zaman Renaissance itu sendiri. Oke. Datangnya sejarah Yunani di Eropa karena minat orang-orang terhadap kebudayaan Yunani pada khususnya dan kebudayaan kuno pada umumnya. Ini sekilas munculnya zaman Renaissance dan gerakan perubahan besar di Eropa yang terjadi setelah abad pertengahan. Kalau kita lihat di sini adalah Renaissance ini sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti kebangkitan kembali. Atau dalam bahasa Latin berarti re dan nasci. Nah, berarti lahir kembali atau rebirth. Dan oleh para sejarawan, istilah tersebut itu digunakan untuk menunjukkan berbagai periode kebangkitan intelektual khususnya di negara Eropa. Jadi khususnya yang terjadi di negara Eropa. Nah, munculnya Renaissance ini karena berbagai faktor antara lain adalah gerakan kultural dan pada awalnya merupakan pembaruan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan berbagai macam dan berakar pada cita-cita kesatriaan pada abad pertengahan. Ini munculnya dari Renaissance itu sendiri. Kalau kita lihat yang selanjutnya adalah, nah, siapakah tokoh-tokoh yang berperan dalam munculnya zaman Renaissance itu sendiri? Kita akan lihat yang pertama, Nicolaus Copernicus, jadi sekitar abad 1473 sampai 1543 Masehi. Kita lihat, dia dilahirkan di Torun, tepatnya di Polandia, dan dia belajar di sebuah universitas ternama di Krakow, ya, di Polandia. Kemudian, walaupun dia tidak mengambil studi astronomi, namun dia mempunyai banyak koleksi buku-buku astronomi dan matematika. Sehingga dia sering disebut sebagai founder of astronomy. Ini seorang Nicolaus Copernicus. Teori-teori apa yang dikembangkan oleh seorang Nicolaus Copernicus ini? Nah, adapun beberapa teori yang dikembangkan oleh seorang Nicolaus ini, ia mengembangkan teori bahwa matahari adalah pusat jagat raya dan bumi mempunyai dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan perputaran tahunan mengitari matahari. Teori ini disebut apa? Heliocentrik. Heliocentrik ini menggeser teori Ptolemaic. Nah, inilah teori-teori yang dikembangkan oleh seorang Nicolaus Copernicus. Nah, kemudian metode apa yang dia pakai? Nah, ini adalah sebuah perkembangan besar yang dilakukan oleh seorang Nicolaus. Tetapi yang lebih penting adalah dia mempunyai metode yang dipakai, yaitu metode mencakup penelitian terhadap benda-benda langit dan kalkulasi matematik dari pergerakan benda-benda tersebut. Jadi inilah tokoh pertama yang mempengaruhi munculnya zaman Renaissance itu sendiri.
Oke, untuk selanjutnya akan disampaikan Nur Hasanah. Tokoh yang kedua, yakni ada Bapak Galileo Galilei. Jadi beliau lahir pada tanggal 15 Februari 1564. Beliau adalah seorang astronom, filsuf, dan juga fisikawan Italia yang memiliki peran besar dalam revolusi ilmiah. Beliau juga disebut sebagai Bapak Astronomi Observasional, Bapak Ilmu Fisika Modern, Bapak Metode Ilmiah, dan juga Bapak Ilmu Pengetahuan. Nah, teori beliau dalam PPT ini ditulis peluru yang ditembakkan membuat suatu gerak parabola, bukan gerak horizontal yang kemudian berubah menjadi gerak vertikal. Nah, beliau juga menemukan bahwa bintang Bima Sakti terdiri dari bintang-bintang yang banyak sekali jumlahnya dan masing-masing berdiri sendiri. Selain itu, ia juga berhasil mengamati bentuk Venus dan juga menemukan beberapa satelit Jupiter. Jadi sumbangan beliau dalam keilmuan antara lain seperti penyempurnaan teleskop dan juga berbagai pengamatan astronomi dan hukum gerak pertama dan kedua. Selain itu, Bapak Galileo ini juga dikenal sebagai seorang pendukung Kopernikus mengenai peredaran bumi mengelilingi matahari dan matahari sebagai sistem tata surya. Nah, dari pandangan yang disebut tadi, itu dianggap melenceng dari keyakinan yang selama ini dianut oleh masyarakat maupun gereja ya pada saat itu. Kemudian Bapak Galileo ini diajukan ke pengadilan gereja karena pemikirannya tentang matahari sebagai pusat tata surya itu bertentangan dengan ajaran Aristoteles maupun keyakinan gereja bahwa bumi adalah pusat alam semesta. Kemudian beliau dihukum dengan pengucilan, maksudnya dengan tahanan rumah gitu sampai beliau meninggal. Seperti itu. Tokoh selanjutnya yaitu ada Bapak René Descartes. Jadi beliau juga dikenal beliau lahir ya memperkenalkan beliau terlebih dahulu. Jadi beliau lahir pada tanggal 31 Maret 1596. Beliau dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Jadi merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Nah, karyanya yang terpenting ialah Discours de la Méthode pada tahun 1637 dan Meditationes de Prima Philosophia pada tahun 1641. Nah, Bapak René Descartes ini kadang juga dipanggil sebagai penemu filsafat modern dan Bapak matematika modern. Jadi adalah salah satu pemikir paling penting dan berpengaruh dalam sejarah barat modern. Beliau menginspirasi generasi filsuf kontemporer dan setelahnya membawa mereka untuk membentuk apa yang sekarang kita kenal dengan rasionalisme kontinental, sebuah posisi filosofikal pada Eropa abad ke-17 dan 18. Pemikirannya membuat sebuah revolusi falsafi di Eropa karena pendekatan pemikirannya bahwa semuanya tidak ada yang pasti, kecuali kenyataan bahwa seorang bisa berpikir. Ini juga membuktikan keterbatasan manusia dalam berpikir dan mengakui sesuatu yang di luar kemampuan pemikiran manusia. Karena itu yang membedakan pemikiran dan juga fisik. Pada akhirnya kita mengetahui keberadaan kita karena adanya alam pikir. Mungkin itu sedikit tentang Bapak René Descartes.
Johannes Kepler lahir pada tahun 1571 di Wilderstadt, sebuah kota kecil di pinggiran hutan hitam Jerman. Ia berasal dari keluarga yang tidak mampu, tetapi mendapatkan beasiswa dari para bangsawan sehingga dapat melanjutkan pendidikannya di jenjang universitas, yaitu di Universitas Tübingen. Ia belajar teologi sehingga menjadikannya menjadi seorang rohaniawan. Selain belajar teologi, ia juga belajar matematika dan terkenal akan kejeniusannya. Pada tahun 1594, saat guru yang mengajar matematika di SMU Lutheran meninggal, ia pun menggantikannya untuk mengajar dan membuat buku yang bernama Cosmographic Mystery, yaitu misteri tentang kosmografi. Pada suatu hari, ada astronom yang bernama Brahe membaca bukunya yang bernama Cosmographic Mystery dan terkesan karena ketelitian dan kejeniusan yang dapat ia ketahui dari saat membaca bukunya. Maka dari itu ia pun mengajak Johannes untuk bergabung dengannya di Benatski, yang sekarang itu dikenal dengan Dewan Penasihat Kekaisaran, di mana di dalamnya itu berkumpul orang-orang yang sangat jenius dalam bidang matematika. Saat bergabung dengan Brahe, ia mempelajari tentang planet-planet, di mana ia juga memahami bagaimana cara pembiasan cahaya, sehingga ia mengerti bagaimana pantulan cahaya dari sebuah planet dibiaskan sewaktu memasuki atmosfer bumi. Dari situlah ia membuat buku yang bernama Supplement to Whittler Expounding the Optical Part of Astronomy, yang membuatnya dikenal sebagai ahli optik. Johannes juga dikenal dengan hukum planetnya, di mana saat ia mengamati tema-tema yang disusun oleh Brahe tentang susunan planet, dia menyimpulkan bahwa sebenarnya Mars itulah yang mengelilingi matahari. Jadi ia memberikan pendapat bahwa sesungguhnya yang berputar itu bukanlah matahari, melainkan planet-planet seperti bumi ataupun Mars. Jadi matahari tetap berada di porosnya. Pada tahun 1609, Kepler atau Johannes itu menerbitkan sebuah buku yang bernama New Astronomy, dan bukunya itu dikenal sebagai salah satu buku dasar astronomi dan diakui oleh para ilmuwan-ilmuwan lainnya. Jadi dengan adanya Renaissance ini memberikan dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya itu seperti adanya tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan dan kemandirian individu, munculnya berbagai ilmu pengetahuan, dan terbebasnya orang-orang dari kekangan gereja yang mengekang untuk mereka berpikiran bebas. Selain itu juga adanya perubahan dalam bidang-bidang seperti bidang agama, bidang ilmu pengetahuan, lalu kemajuan dalam bidang perdagangan dan ilmu-ilmu lainnya, serta dengan adanya Renaissance ini banyak muncul berbagai macam orang, berbagai macam ilmuwan yang muncul karena adanya Renaissance. Dampak negatifnya yaitu bertambahnya buruknya moral orang-orang, lalu segala sesuatu itu berdasarkan individu dan berdasarkan materi, seberapa banyak materi yang dihasilkan saat melakukan sesuatu itu. Pada zaman Renaissance ini juga banyak para ahli yang berpendapat bahwa pada saat itulah mulai muncul atau dimulainya zaman modern, yaitu zaman atau masa di mana ilmu pengetahuan berkembang, filsafat berkembang, banyak perubahan-perubahan dalam kehidupan. Dan pada abad ke-17 itu juga banyak perubahan-perubahan filsafat yang lebih baik, yang lebih bebas dan lebih akurat kebenarannya seperti itu. Sehingga pada tahun abad 17, pada era Renaissance itu dianggap sebagai zaman modern sekaligus sebagai awal mulanya muncul filsafat modern seperti